Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Kafil Ahmad, NPM 718212572. Baik, di sini saya dari kelas MSDM Internasional 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya, komunikasi di sini ialah proses pengiriman informasi dari satu pihak pengirim kepada pihak lain, yaitu penerima. Proses komunikasi di sini, yang pertama itu pengirim, sesudah itu encoding, yang selanjutnya media, terus decoding, terus penerima informasi. Encoding di sini ialah penerjemahan informasi ke dalam simbol. Sedangkan media di sini ialah alat dalam penyampaian informasi. Sedangkan decoding di sini ialah proses penerjemahan informasi yang diterima. Sedangkan feedback di sini umpan balik, reaksi yang muncul pada pihak penerima informasi terhadap informasi dari pengirim. Jenis komunikasi internasional. Jenis komunikasi internasional di sini komunikasi eksternal dan internal. Komunikasi eksplisit, yaitu komunikasi yang dilakukan secara nyata. Komunikasi yang dilakukan secara nyata dan persis apa yang dimaksudkan. Contohnya di sini Amerika dan implisit, komunikasi yang tidak jelas ekspresinya, sering menggunakan simbol tertentu. Contohnya di sini Jepang, Arab, dan Amerika Latin. Selanjutnya komunikasi atasan ke bawahan atau downward, dan bawahan ke atas dikatakan upward. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi langsung atau verbal dan bertatap muka langsung. Dan komunikasi tidak langsung dilakukan secara tertulis. Selanjutnya di sini hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu ada hambatan bahasa. Hambatan bahasa di sini ialah bahasa kerap menjadi hambatan bila kita berada di negara yang tidak sama bahasa ibu yang dimiliki. Dalam tulisan sebelumnya, saya bercerita bagaimana saya berupa membantu teman kelas kursus bahasa Jerman yang berasal dari negara Slovenia. Saya pun menggunakan Google Translate saat saya menyampaikan tugas pekerjaan rumah yang kemudian saya kirim lewat WA, email. Meski tidak 100% terjemahan itu benar, tapi ia cukup mengerti persen yang saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada hambatan budaya. Hambatan budaya di sini ialah dapat terlihat seperti
yang pernah saya jumpai seorang perempuan saat saya transit di Bandara Dubai. Ia membutuhkan informasi, tapi saya tidak bisa membalasnya. Saat itu saya berbicara bahasa Inggris karena saya tidak mendengar dengan jelas. Selanjutnya di sini hambatan perseptual ialah memiliki persepsi yang berbeda-beda karena perbedaan bahasa dan budaya. Selanjutnya di sini efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi di sini yang pertama memperbaiki sistem umpan balik, dan yang kedua mempersiapkan pelatihan bahasa, yang ketiga mempersiapkan pelatihan budaya, yang terakhir meningkatkan keluasan atau flexibility di antara mereka yang tidak ada paling mendominasi situasi ataupun menang sendiri dan saling menghargai. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang komunikasi lintas budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Watika Fila Ahmad, NPM 718212572. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.